Istilah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mulai digunakan sejak diberlakukannya PSAK 1 dalam rangka konvergensi dengan IFRS, yang merupakan adopsi dari IAS 1 Presentation of Financial Statement. Tujuan dan kegunaan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas selama suatu periode usaha tertentu, yaitu laba rugi, komposisi dan rincian penghasilan atau pendapatan dan keuntungan, dan beban serta pendapatan komprehensif lain yang berguna untuk menghitung atau menganalisis probabilitas, efisiensi, pengembalian investasi atau return on investment, laba per saham atau earning per share, serta ramalan tentang kemampuan arus kas entitas tersebut. Kegunaan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dapat disimpulkan terutama untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja entitas selama suatu periode usaha tertentu. Laba yang dihasilkan atau rugi yang diderita suatu entitas selama suatu periode usaha tertentu adalah ukuran terpenting atas kinerja suatu entitas. Para pemangku kepentingan atau stakeholder sangat berkepentingan atas laba rugi suatu entitas. Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan penting dalam rangka pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku kepentingan, khususnya para pemegang saham, atas kepercayaan yang diberikan untuk mengelola entitas. Yang kedua, memberikan informasi penting sebagai landasan penyusunan rencana akan datang. Selain perencanaan kegiatan usaha, juga perencanaan atau analisis kemampuan arus kas di masa yang akan datang sangat tergantung pada laporan laba rugi periode sebelumnya. Yang ketiga, mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di masa depan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku diharapkan akan mampu memberikan informasi tentang risiko atau ancaman yang mungkin timbul terhadap usaha entitas serta kemampuannya dalam menghasilkan arus kas. Keterbatasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Salah satu asumsi dasar yang mendasari penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK adalah kelangsungan usaha atau going concern, yaitu diasumsikan entitas akan berusaha terus dalam waktu yang tak terbatas. Sedangkan evaluasi atas kinerja perusahaan tentunya tidak mungkin ditunggu sampai entitas tersebut berhenti berusaha atau dilikuidasi baru dilakukan perhitungan dan pelaporan tentang kinerja. Untuk mengevaluasi kinerja entitas secara berkala, perlu disusun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penentuan batas atau cut-off dalam perhitungan pendapatan dan beban untuk dilaporkan pada suatu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sangat penting agar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dapat menyajikan informasi secara akurat dan tidak menyesatkan. Unsur dan bentuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya. Selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dan dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dalam menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, entitas diberikan pilihan untuk menyajikan dalam satu laporan atau dua laporan. Berikut ialah contoh penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan. Kemudian ada penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua laporan. Jika entitas menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam bentuk dua laporan, maka laporan akan terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi. Bentuk laporan ini adalah sama dengan bentuk laporan laba rugi yang sudah lama digunakan oleh entitas sebelum berlakunya revisi PSAK 1. Kemudian yang kedua, terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu laporan yang dimulai dengan saldo laba rugi hasil perhitungan dari laporan laba rugi butir 1 dan dilanjutkan dengan komponen pendapatan komprehensif lain yang tidak diakui dalam laporan laba rugi sebagaimana disyaratkan oleh SAK lainnya. Laba rugi. Laporan laba rugi pada dasarnya disusun atas unsur pokok. Yang pertama penghasilan, yang kedua beban atau expense. Penghasilan. Kerangka konseptual pelaporan keuangan merumuskan penghasilan atau income meliputi pendapatan revenue dan keuntungan gains. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan,
penghasilan jasa atau fee, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Penghasilan income meliputi baik pendapatan revenue atau keuntungan gain. Yang kedua ada pendapatan atau revenues. Dalam PSAK 23 pendapatan disebutkan bahwa pendapatan adalah harus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Kemudian ada keuntungan atau gains. Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan disebutkan bahwa keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan disebutkan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian penanam modal. Beban aktivitas biasa. Beban aktivitas biasa adalah beban yang timbul sehubungan dengan kegiatan operasi biasa perusahaan, meliputi antara lain beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset, seperti kas, persediaan, dan aset tetap. Kerugian. Kerangka dasar memberikan pengertian tentang kerugian sebagai berikut. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban lainnya. Dan pelaporan beban dalam laporan laba rugi. Pengelompokan, penggolongan, dan penyajian beban dalam laporan laba rugi dapat berdasarkan sifat atau fungsi dalam entitas pelapor. Menurut PSAK 1, entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klarifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas. Mana yang dapat menyajikan informasi yang andal dan lebih relevan. Untuk entitas yang memilih untuk mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi, diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dari amortisasi dan beban imbalan kerja dalam catatan atas laporan keuangan. Metode penyajian menurut sifat beban. Dalam metode sifat beban, pengelompokan, penggolongan, dan penyajian beban dilakukan berdasarkan analisis dan pengidentifikasian sifat beban. Yang dimaksudkan dengan sifat beban tidak lain adalah jenis unsur beban, misalnya beban bahan baku. Faktor-faktor penentuan penyajian penghasilan dan beban. Materialitas. Seberapa besar suatu unsur dibandingkan dengan total penghasilan, beban, atau laba rugi? Apakah relevan untuk penggunaan laporan dalam pengambilan keputusan? Keuntungan atau kerugian selisih kurs valuta asing dalam jumlah signifikan yang terjadi di suatu perusahaan yang posisi keuangan dan kegiatan operasinya syarat valuta asing, misalnya PT Garuda Indonesia Tbk. Sifat pendapatan atau beban. Misalnya pendapatan bunga dalam laporan laba rugi suatu bank akan disajikan berbeda dengan pendapatan bunga dari simpanan deposito berjangka pada suatu laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Fungsi beban. Beban perlu dilaporkan sesuai fungsi terkait agar laporan laba rugi mampu menyajikan informasi yang relevan. Harga pokok penjualan barang atau jasa, beban penjualan, beban administrasi dan umum, dan beban pembelanjaan adalah beberapa kelompok beban sesuai fungsi yang lazimnya disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan perdagangan barang atau jasa. Komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain adalah pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang disajikan adalah penambahan dan pengurangan komponen penghasilan komprehensif selama periode pelaporan. Sedangkan saldo akhir dari pendapatan komprehensif lain disajikan dalam laporan posisi keuangan. Komponen penghasilan komprehensif lainnya adalah komponen dalam surplus revaluasi, aset tetap dan aset tak berwujud karena entitas menggunakan metode revaluasi untuk satu atau lebih kelompok aset tetapnya dan aset tak berwujud. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat.
Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan. Keuntungan dan kerugian pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Bagian efek dari keuntungan dan kerugian instrumen dilindungi nilai dalam rangka lindung arus kas. Operasi yang tidak dilanjutkan. Bila perusahaan menghentikan suatu lini usahanya, maka keuntungan atau kerugian sehubungan dengan penghentian usaha tersebut perlu diungkapkan secara eksplisit agar tidak tercampur dengan laba rugi dari usaha normal. Luar biasa. Pos luar biasa atau extraordinary items adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal perusahaan dan karenanya tidak diharapkan untuk seringkali terjadi atau terjadi secara teratur. Berdasarkan pengaturan dalam PSAK sebelum revisi, suatu kejadian atau transaksi dapat diklasifikasikan sebagai pos luar biasa jika memenuhi dua kriteria berikut, yaitu bersifat tidak normal, kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal perusahaan. Tidak sering terjadi kejadian atau transaksi yang bersangkutan tidak sering terjadi dalam kegiatan normal perusahaan. Pajak penghasilan. Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan karena pajak pada satu periode. Beban pajak tangguhan adalah selisih antara jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak dan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi rugi. Laba per saham. Tujuan informasi laba per saham dasar adalah menyediakan ukuran mengenal hak setiap saham pembiasa entitas induk atas kinerja entitas selama periode pelaporan laba per saham dibedakan atas laba per saham dasar dan laba per saham dilusian. Entitas menghitung jumlah laba per saham atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jika disajikan laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Laba perusahaan dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas melakukan penyesuaian terhadap laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutif.